Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucita Dwi Eviani, NIM 208190074. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Yaitu yang pertama, pengertian dari kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi adalah kerjasama yang menunjukkan adanya hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan, dan meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Pengertian lain dari kerjasama ekonomi adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lain di bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kerjasama ekonomi ini dapat melibatkan dua negara atau lebih, bahkan bisa dalam satu kawasan atau di luar kawasan. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat membantu satu sama lain. Kerjasama bilateral tujuannya untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra. Contohnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara negara di kawasan Asia Tenggara yang atau biasa disebut ASEAN, kerjasama antara negara-negara di kawasan Eropa atau MEE, dan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik atau APIC. Selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh kawasan atau wilayah negara tertentu. Kerjasama ini bisa berupa satu kawasan seperti ASEAN, tetapi dapat pula berupa kerjasama antar negara yang berbeda kawasan seperti MIF, WCO atau WCC, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ini terjadi antara dua kelompok regional, yaitu contohnya kerjasama antar Uni Eropa dengan ASEAN. Selanjutnya yaitu pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Pengertian lain dari perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar agen ekonomi yang berada pada negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan internasional pada dasarnya digerakkan oleh intensif yang sama seperti halnya kegiatan perdagangan pada umumnya, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional sendiri adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kegiatan yang dimaksud bisa berupa yang pertama yaitu penetapan tarif. Penetapan tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pebean atau custom area. Yang kedua adalah kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Yang ketiga yaitu larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Yang keempat yaitu subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dari dalam negeri. Yang kelima adalah premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Yang ketujuh adalah devaluasi. Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat dari devaluasi adalah yang pertama, harga-harga barang impor menjadi mahal. Yang kedua,
harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasar luar negeri. Adapun tujuan dari devaluasi adalah yang pertama memperbesar ekspor, yang kedua memperkecil impor, yang ketiga menambah devisa negara. Konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Konsep perdagangan internasional. Perdagangan internasional tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, yang merupakan salah satu bahkan dalam analisis ekonomi mikro. Sedangkan analisis ekonomi makro yaitu masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kesempatan kerja. Secara khusus, ekonomi internasional membahas mengenai teori-teori perdagangan internasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing, serta makroekonomi perekonomian terbuka. Teori ekonomi internasional bisa mencakup yang pertama teori murni perdagangan internasional, yang kedua kebijakan perdagangan, yang ketiga neraca pembayaran, yang keempat penyesuaian dalam neraca pembayaran. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atau barang-barang yang melintasi daerah atau custom area. Sementara itu barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan penetapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Yang kedua, kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor. Yang ketiga, larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang keempat adalah subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Yang kelima adalah premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah yang untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping sendiri biasanya hanya berlaku sementara. Harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar setelah berhasil merebut dan menguasai pasar internasional. Biasanya kebijakan dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati, maka harga di luar negeri akan dinaikkan untuk menutup kerugian waktu melakukan kebijakan. Yang ketujuh adalah devaluasi. Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat dari devaluasi adalah yang pertama, harga barang impor menjadi mahal. Yang kedua, harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasar luar negeri. Tujuan dari devaluasi adalah yang pertama memperbesar ekspor, yang kedua memperkecil impor, yang ketiga menambah devisa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufdatul Munir dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang permasalahan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional beserta cara mengatasinya. Menurut saya, kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional mempunyai keterikatan, yaitu sama-sama membahas tentang usaha maupun bagaimana cara mencari keuntungan. Yang selanjutnya akan dibahas yaitu bagaimana cara melakukan maupun
membuat strategi yang baik secara modal, usaha maupun tenaga kerja yang akan menjadikan sebuah lingkup ekonomi yang mempunyai basic dari wilayah tersebut maupun mampu menggali apa yang ada di daerah tersebut guna untuk mendapatkan laba maupun mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Ada pula yaitu mempunyai pengambilan keputusan yang tidak dapat dikatakan mudah. Oleh karena itu, dalam mengembangkan sebuah usaha dari kegiatan maupun kerjasama ekonomi mempunyai batas, yaitu kuantitatif, perbedaan mata uang, kualitatif, dan ada pula pengambilan keputusan yang tidak dapat dikatakan mudah. Oleh karena itu, dalam mengembangkan sebuah usaha dari kegiatan maupun kerjasama ekonomi mempunyai batas, yaitu kuantitatif, perbedaan mata uang, kualitatif, dan ada pula kondisi alam yang sangat berbeda di sebuah kawasan maupun lingkupnya. Ada pula yang lainnya, yaitu bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut selalu konsisten terhadap perubahan maupun persaingan yang terjadi di daerah internasional maupun lingkup daerah satu kawasan tersebut, yaitu kita bisa membuat kebijakan perdagangan semisal dari negara tersebut mempunyai sistem perdagangan yang mengaplikasikan sumber daya alam yang paling utama atau lebih meningkatkan sumber daya manusianya. Ya, oleh karena itu masing-masing tersebut bisa membuat kebijakannya masing-masing agar produksi barang maupun jasa ke pasar domestik maupun internasional bisa membuat daya tarik maupun daya jual yang tinggi. Oleh karena itu, di suatu negara terdapat produk yang tidak dapat ditemukan oleh negara lain, yaitu ciri khasnya maupun inovasi yang mungkin berbeda. Yaitu sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.